jika barang kena cukai tersebut dibuat di Indonesia, maka dia mulai dikenakan cukai pada saat selesai dibuat. Ya, rokok itu belum laku, istilahnya belum sampai ke konsumen, sudah harus bayar pita cukai dulu, karena saat keluar dari pabrik sudah harus dilekati pita cukai sebagai tanda pelunasan cukainya. Ya, karena kami di wilayah Eks-Karisidenan Surakarta, kami sudah pernah mengalami beberapa kali adanya rokok ilegal. Contohnya seperti ini yang kejadian nyata, bahwa ada penimbun atau gudang di lokasi tertentu, mereka menimbun BKC atau rokok ilegal. Rokok tersebut tidak dilekati dengan pita cukai yang rencananya akan didistribusikan ke tempat-tempat lain di wilayah Indonesia. Ya, ada beberapa kasus yang pernah kita tangani di wilayah Eks-Karisidenan Surakarta ini. Mungkin yang terbesar gitu, adanya gudang tempat penimbunan rokok ilegal di daerah wilayah Kabupaten Sukoharjo. Di situ dijadikan tempat berkumpulnya para distributor rokok ilegal itu, ditaruh di dalam gudang dan nanti akan didistribusikan ke wilayah Sumatera. Dulu di tahun 2019 ada sekitar 2 juta batang rokok yang berhasil kita amankan, dan pelakunya berhasil kita pidanakan dengan ancaman hukuman 2 tahun sampai dengan 5 tahun. Ya, dari unit penindakan dan penyidikan, mereka punya tugas mengumpulkan data-data terkait dengan data-data intelijen masuknya peredaran rokok ilegal ke wilayah Eks-Karisidenan Surakarta. Dari hasil analisa data tersebut diperoleh suatu titik tempat di wilayah Sukoharjo. Di situ kita pantau, kita awasi dari jam ke jam, hari ke hari kita awasi. Pada suatu saat memang di situ ada truk yang sedang masuk untuk membongkar kiriman rokok ilegal. Entah itu apesnya mereka, pada saat yang bersamaan juga ada kiriman rokok ilegal dari daerah lain yang juga pada saat itu masuk untuk bongkar di situ juga. Nah, disitulah awalnya para sopir dan kernetnya ini lari, dan kita lakukan pengejaran dan akhirnya kita berhasil menangkap mereka. Di tempat itu ada sekitar 6 juta batang pada saat itu, dan kita lakukan pengembangan. Akhirnya kita memperoleh otak atau pemilik gudang tersebut, dan kita berkoordinasi dengan aparat penegak hukum yang lain dari kepolisian, dari kejaksaan. Kita lakukan penyidikan dan kita berhasil memp21kan kasus tersebut. Kalau tidak salah, beberapa waktu kemudian
diputuslah tersangka tersebut dengan hukuman di atas 2 tahun penjara kurungan. Nah, ini jelas sekali kenapa masyarakat memilih rokok ilegal. Ya karena memang rokok ilegal itu murah. Cukai yang dikenakan terhadap rokok itu hampir separuh dari harga yang berada di pasaran. Jadi misalkan rokok legal itu 20.000, rokok ilegal itu nggak sampai separuhnya.